Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, baik, manajemen risiko ini merupakan suatu pendekatan yang sistematis. Nah, gunanya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang ada dalam suatu organisasi atau proyek. Nah, prinsip-prinsip manajemen risiko ini adalah panduan atau aturan dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan praktik manajemen risiko. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dalam manajemen risiko. Nah, untuk yang pertama, ini ada pendekatan sistematis. Nah, pada bagian ini, manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam suatu proses dan kegiatan organisasi secara sistematis. Nah, pendekatan ini nantinya akan memastikan bahwa risiko dikelola secara menyeluruh dan konsisten. Nah, selanjutnya ada penetapan konteks. Nah, pada bagian penetapan konteks ini, sebelum kita mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, penting sekali untuk memahami suatu konteks di mana risiko tersebut muncul. Nah, tentu saja hal ini akan melibatkan pemahaman terhadap tujuan organisasi, kebijakan, lingkungan eksternal, serta batasan dan kendala yang mungkin mempengaruhi manajemen risiko. Nah, yang selanjutnya ini ada pengidentifikasian risiko. Nah, langkah pertama dalam manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi semua risiko yang nantinya mungkin akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, nantinya risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan eksternal, kegiatan internal, atau perubahan dalam kebijakan atau regulasi. Nah, pada bagian selanjutnya ini ada penilaian risiko. Nah, pada bagian ini setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya kita akan mengevaluasi dampak dari probabilitas terjadi terhadap risiko tersebut. Nah, penilaian risiko ini tujuannya membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Nah, ini juga ada perencanaan respon terhadap risiko. Nah, pada bagian ini berdasarkan penilaian risiko, organisasi perlu mengembangkan strategi nih untuk mengelola atau merespon setiap risiko. Nah, respon terhadap risiko ini dapat beragam, mulai dari pencegahan, selanjutnya ada transfer risiko, hingga penerimaan risiko. Nah, ini selanjutnya juga ada pengendalian dan implementasi. Nah, pada bagian ini setelah kita melakukan perencanaan respon terhadap risiko disusun, langkah berikutnya adalah kita akan menerapkan melalui langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Nah, hal ini termasuk pembuatan kebijakan, prosedur, dan sistem untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko dapat dijalankan dengan efektif. Nah, yang terakhir ini ada pemantauan dan tinjauan. Nah, pada bagian ini seorang manajemen risiko nantinya akan melalui proses yang berkelanjutan. Nah, suatu organisasi perlu secara terus-menerus memantau dan meninjau efektivitas dari strategi manajemen risiko yang telah diterapkan. Nah, pemantauan dan tinjauan berkala nantinya memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan respon terhadap risiko sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Nah, kesimpulannya, prinsip-prinsip ini nantinya akan membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.